Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Rasdianto, tempat lahir di Desa Lewidingding, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah saat ini saya masih menjabat sebagai KU Desa Lewidingding, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Dan sampai saat ini saya masih kuliah juga di Universitas Muhammadiyah Cirebon, ambil Fakultas Hukum, kelas K2 atau semester 4. Dan untuk ke kelas K2 itu ada beberapa dosen pengampu, yaitu dokter, salah satunya Dokter Siti Alisa MH, MHI, untuk mata kuliah Hukum Pajak. Dan insya Allah saya akan coba sampaikan dan jelaskan bagaimana peran penting masyarakat dalam membayarkan pajak bumi dan bangunnya, tentunya khususnya bagi masyarakat Desa Lewidingding dan umumnya itu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Perlu diketahui, alhamdulillah masyarakat desa saya, Desa Lewidingding, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, itu selalu tepat waktu dan selalu patuh dan taat dalam membayarkan pajak bumi dan bangunannya sebelum batas akhir yang ditentukan oleh pemerintah. Karena kita sebagai pemerintah atau saya sebagai KU itu setelah DHKP keluar atau tagihan pajak dalam bentuk SPPT, saya langsung instruksikan kepada seluruh kolektor, dalam hal ini pemerintah desa yang diwakili oleh Kadus, oleh perangkat desa dan yang lainnya, itu untuk memilah dan memisahkan siapa yang akan bertanggung jawab untuk ET 1 atau siapa yang akan bertanggung untuk RW 1 dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu tagihan SPPT kita sampaikan kepada masyarakat yang diwakili oleh para kolektor, dan ketika masyarakat sudah menerima SPPT tersebut, ya tidak serta-merta masyarakat harus membayar. Ketika memang saat itu ada, mungkin kita bisa menerima pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut. Tapi ketika tidak ada, kita memberikan tenggang waktu. Yang penting jangan melebihi batas waktu, yaitu setiap tahunnya di bulan 10. Kita juga sampaikan kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya membayar pajak dan betapa pemerintah selalu menghargai bagi masyarakat yang membayar pajak di awal. Karena ketika masyarakat membayar pajak di awal, itu di bulan setelah keluarnya di HKP, setelah keluarnya SPPT, dari bulan Maret sampai bulan 4 misal, itu akan dapat korting pengurangan itu sampai 10% dan seterusnya. Sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah kita selalu sampaikan melalui kolektor untuk menyampaikannya. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini baik itu masyarakat maupun kolektor sendiri itu menjalankan tupoksi dan tanggung jawabnya, sehingga semua sesuai dengan harapan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 itu tentang pajak bumi dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas pajak bumi dan bangunan, menjelaskan pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan, dalam arti besarnya pajak terutang itu ditentukan oleh keadaan objek, yaitu tanah atau bumi dan atau bangunan, dan keadaan subjek itu tidak ikut menentukan besarnya pajak. Dan beberapa objek dan subjek pajak bumi dan bangunan yaitu sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Berapa sih besaran nilai yang harus kita bayarkan? Ya ketika masyarakat bisa melihat dari SPPT, dan
ada kadang masyarakat menanyakan ketika kolektor kita memberikan SPP tersebut kepada masyarakat, bagaimana sih menghitungnya? Cara menghitungnya adalah 0,5% dikali dengan nilai jual kena pajak. 0,5% dikali dengan nilai jual kena pajak. Dan untuk memperoleh nilai jual kena pajak itu tinggal 20% dikali dengan nilai jual objek pajak. Jadi sekali lagi, untuk memperoleh nilai jual kena pajak itu adalah 20% atau 40% dikali nilai jual objek pajak, karena itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Ketentuan Menteri Keuangan Nomor 20 KMK titik 04 dan 2000. Sektor pajak bumi dan bangunan adalah salah satu pemasukan negara yang sangat penting dalam menentukan kelangsungan atau maju tidaknya negara tersebut. Dan peran masyarakat dalam membayarkan pajak bumi dan bangunan secara tidak langsung itu masyarakat terlibat di dalam menjaga kedaulatan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi sangat penting masyarakat itu untuk membayar pajak bumi dan bangunan demi kelangsungan kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Kenapa begitu peran penting untuk membayar pajak? Karena jika tahun ini andai masyarakat terlindung atau seluruh negara Indonesia untuk sektor pajak bumi dan bangunan tidak dibayarkan, maka tahun depan itu dari mulai desa, dari mulai kecamatan dan kabupaten juga provinsi itu akan terhambat dan terkendala untuk proses infrastrukturnya, untuk proses pemberdayaan, karena ada satu sektor PBB yang tidak dibayarkan. Jadi berdasarkan penjelasan Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2 menjelaskan pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan baik dalam jangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin ataupun pembangunan. Jadi itulah kenapa pentingnya peran masyarakat dalam membayarkan pajak bumi dan bangunan. Terima kasih. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.